Yes, alhamdulillah. Liga 1 es baca, Persib siap raih juara lagi. Pengakuan jujur Kevin Mendoza ini bisa bikin semua bobotoh Persib sangat kaget dan sekaligus bangga. Beckham Putra sangat berani bicara begini jelang Persib vs Persis Solo di lanjutan Liga 1. VAR akan diterapkan di Liga 1. Persib jelas aman karena gak akan dicurangi wasit lagi ke depan. Ini pengakuan Bojan Hodak. Akhirnya, hasil evaluasi Persib disampaikan ke publik. Inilah yang ditunggu-tunggu. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah. Liga 1 es baca, Persib siap raih juara lagi. Kejutan hari ini, satu pemain ini siap diandalkan di jantung pertahanan Persib. Inilah sosoknya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak belum memutuskan siapa yang akan menggantikan Nick Kuipers di lini pertahanan. Namun, dia sudah memiliki kandidat kuat pemain yang akan diturunkan mendampingi Alberto Rodriguez. Saat ini, Bojan memang mengaku masih mencari komposisi yang terbaik di pertahanan Persib melawan Persis Solo pada lanjutan Liga 1. Bojan harus mencari pengganti Nick Kuipers karena hukuman larangan bertanding akibat kartu kuning. Persib Bandung memiliki bek tengah lain seperti Alberto Rodriguez, Victor Igbonevo, dan Kakang Rudianto sudah oke, tapi saya masih belum yakin karena Nick mengalami hukuman larangan bermain, kata Bojan Hodak. Jadi, siapa yang akan bermain? Apakah Alberto dengan Victor, Alberto dengan Kakang, atau Kakang dengan Victor? Ini yang akan kami tentukan, ujar pelatih asal Kroasia itu. Meski kehilangan Nick Kuipers, Bojan Hodak mengaku tidak gelisah. Dia percaya dengan kemampuan semua pemainnya. Siapapun yang akan bermain nanti di pertandingan, mereka telah bermain dengan baik kemarin uji tanding, tuntas Bojan Hodak. Pengakuan jujur Kevin Mendoza ini bisa bikin semua bobotoh Persib sangat kaget dan sekaligus bangga. Penjaga gawang Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, mengangkat jempol untuk performa pemain bertahan Persib pada uji tanding kontra Dewa United. 4 pemain yang mengawal lini pertahanan Persib adalah Henhan Herdiana, Kakang Rudianto, Alberto Rodriguez, dan Rezaldi Hehanusul. Menurut saya lini pertahanan bermain dengan baik dan itu yang membuat tugas saya menjadi lebih mudah dan itu bagus, kata Kevin Mendoza. Kevin juga senang karena dalam laga uji coba itu, gawangnya tak mampu dibobol para penyerang Dewa United. Saya senang bisa mendapat menit bermain lagi dan senang karena bisa membuat catatan nirbobol, kata Kevin. Nirbobol adalah hal yang setiap kiper ingin dapatkan. Semoga saya bisa mendapat lebih banyak nirbobol di setiap pertandingan, harapnya. Beckham Putra sangat berani bicara begini jelang Persib vs Persis Solo di lanjutan Liga 1. Menurut gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha, jadwal kompetisi Liga 1 pada awal tahun 2024 ini terasa nanggung, karena setelah dilanjutkan, kembali harus jeda. Tentunya sih dari segi pemain pasti kita tanggung, habis lawan Solo kita, ada jeda lagi, karena ada pemilu, kata Beckham. Dari pemain harus menjalankan dan kembali dengan performa yang baik, dan semoga bisa menghasilkan hasil yang terbaik juga, tuntasnya. VAR akan diterapkan di Liga 1, Persib jelas aman karena gak akan dicurangi wasit lagi ke depan. Ini pengakuan Bojan Hodak. VAR akan mulai diterapkan di kompetisi Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, mulai bulan Februari tahun 2024 mendatang. Namun dalam praktiknya nanti masih bersifat trial dengan menggunakan 2 skema dalam penerapan VAR di Liga 1, di mana baru 4 stadion yang rencananya menggunakan VAR dengan ruang kontrol menetap, sedangkan sejumlah VAR lainnya akan mobile. Yang jelas, diharapkan dengan VAR,
bisa lebih membantu wasit dalam mengambil keputusan, sehingga hasil pertandingan dapat lebih adil. Tentu saja akan menjadi lebih baik, karena ini bisa membantu wasit membuat permainan menjadi lebih adil, kata Bojan Hodak. Namun, Bojan Hodak mengakui penerapan VAR di Liga 1 juga bisa positif dan negatif dampaknya. Sebab semua tim harus siap menerima kenyataan dalam posisi diuntungkan dan dirugikan. Kadang VAR bisa menguntungkanmu dan bisa juga jadi merugikanmu. Tapi ini membantu supaya pertandingan menjadi lebih adil, tegasnya. Tetapi sampai saat ini, belum diketahui apakah GBLA termasuk salah satu stadion yang menggunakan VAR dengan ruang kontrol menetap atau mobile. Akhirnya, hasil evaluasi Persib disampaikan ke publik. Inilah yang ditunggu-tunggu. Kalian siap mendengarnya? Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik, beberkan hasil evaluasi lini depan jelang pertandingan pekan ke-24 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 kontra Persis Solo pada Minggu 4 Februari tahun 2024. Goran Paulik menegaskan, sejak awal persoalan yang terjadi Persib seperti terlihat dalam 3 pertandingan terakhir adalah kurangnya pemain yang berani masuk ke dalam kotak penalti. Persib seperti diketahui dalam 3 laga terakhir gagal meraih kemenangan. Bahkan gagal mencetak 1 gol pun yang membuat bobotoh bertanya-tanya dengan kinerja lini depan Maung Bandung. Pada dasarnya kami berbicara dengan pemain setiap harinya dan memang di 2-3 laga terakhir kami cukup bermasalah di depan. Masalah kami adalah kurang pemain yang masuk ke kotak penalti saat ada peluang, kata Goran Paulik, tanpa mengecilkan peran pemain lain ketika tim membangun serangan. Namun menurut Goran Paulik, dibutuhkan banyak dukungan kepada David da Silva dan Ciro Alves saat tim dalam posisi menyerang. Sejauh ini semuanya sudah tahu, hanya ada Ciro dan David. Mereka memang sudah melakukan tugasnya, tapi kami perlu lebih banyak pemain di kotak penalti, ujarnya. Dalam persiapan di masa jeda kompetisi seperti saat ini, Goran Paulik berharap semua pemain bisa meningkatkan kerjasama. Dia juga menginginkan pemain dari second line lebih efektif sebagai pemecah kebuntuan. Sekarang Stefano Beltram sudah lebih agresif dan mempunyai tugas sebagai pencetak gol meski sebagai gelandang. Kami harus lebih menyerang untuk mendapat opsi lain selain Ciro dan David. Karena semua sudah tahu apa yang mereka akan lakukan. Lawan sudah bersiap untuk menjaganya, jadi kami harus melibatkan lebih banyak pemain di kotak penalti, tuntasnya. Kala 0-4 tetap puji penampilan timnas Indonesia. Shin Tae-yong, performa kami tidak kalah dari Australia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong memuji penampilan skuadnya meski kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pasalnya, Shin Tae-yong menilai dari segi performa, penampilan timnas Indonesia tak kalah jauh dari permainan Australia. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya rasa kami tidak kalah dari segi performa. Saya pikir itulah salah satu alasan. Karena para pemain bermain dengan baik, jelas Shin Tae-yong. Lebih lanjut, STY sapaan akrab Shin Tae-yong mengatakan penampilan ciamik timnas Indonesia tak lepas dari anak asuhnya yang telah taat menuruti instruksinya. Namun ia tak menampik bahwa skuad Garuda masih memiliki kekurangan dalam segi pengalaman dan konsentrasi. Saya hanya memberikan instruksi kepada pemain tentang bagaimana bermain. Mereka hanya mengikuti instruksi saya dengan sangat baik. Itu berasal dari persiapan kami, cetus Shin Tae-yong. Namun kami kalah karena perbedaan tingkat pengalaman dan tingkat konsentrasi. Suatu hari nanti, kami akan bermain melawan pemain dengan tingkat yang serupa, imbuhnya. Meski tersingkir, Indra Syafri apresiasi kehebatan Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023.
Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, memuji kehebatan Shin Tae-yong yang berhasil membawa timnas Indonesia bermain di babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut Indra Syafri, pencapaian itu pantas mendapatkan apresiasi dan layak disebut sebuah prestasi membanggakan. Ya, timnas Indonesia bermain di babak 16 besar dan mencatatkan sejarah sebagai penampilan pertama Garuda di fase gugur Piala Asia. Sayangnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Australia. Kekalahan ini sekaligus membuat timnas Indonesia harus angkat koper dari ajang 4 tahunan tersebut. Namun begitu, perjuangan pasukan Shin Tae-yong layak mendapat apresiasi. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda berhasil melangkahkan kakinya sampai babak 16 besar. Indra Syafri pun turut memberi apresiasi atas perjuangan timnas Indonesia. Dia juga sedikit menyinggung kalau Shin Tae-yong mampu menunjukkan kinerja ciamik dengan membawa skuad Garuda cetak sejarah. Pelatih timnas Indonesia U-Strip 20 ini memuji prestasi yang telah diraih itu. 3 tahun yang lalu kami ketemu dengan Coach Shin punya cita-cita membangun tim nasional dengan melakukan reformasi pembentukan tim nasional, tutur Indra Syafri. Kurang lebih cita-cita tersebut sudah mulai tercapai berkat Coach Shin.